Pranam Guruji, ini saya tertarik sekali yang tadi bahwa tadi yang Guruji bilang bahwa ada sekelompok orang pandangannya kita mencari Tuhan dan kemudian Tuhan sedang ingin berekspresi melalui kita. Berarti dia cara, kalau saya menganut paham yang bahwa Tuhan akan berekspresi melalui kita, maksudnya perbedaannya bagaimana Guruji sama mereka yang sedang mencari Tuhan itu secara aktivitasnya dia memahami bagi hidup. yang kedua ini Tuhan bukan persona, dia seperti gumpalan energi, dan gumpalan energi ini ingin mewujud. Dia bisa mewujud sebagai apapun juga, sebinatang, sebagai mikrofon ini, sebagai apapun juga. Kita melihat kemajuan teknologi itu kenapa? Karena Tuhan sedang mengekspresikan dirinya lewat semuanya ini. Sekaligus yang memberikan pilihan, kita butuh nggak ini? Tuhan berbentuk mikrofon ini saya butuh nggak? Tuhan berbentuk lilin saya butuh nggak? Kalau nggak butuh ya terus ngapain saya? Jadi kita bisa menolak ekspresi Tuhan yang kita nggak butuh. Di pihak pertama itu, Tuhan adalah persona. Jadi dia harus mencari dan dia harus menciptakan. Tuhan ini cuma ini saja loh. Dan mereka akan berantem untuk mempertahankan definisi masing-masing kan. Tuhan hanya seperti ini, Tuhan hanya seperti itu. Tapi Tuhan yang sedang mengekspresikan dirinya lewat segala macam kebendaan ini, dia super cerdas. Dia super cerdas, dia akan menjadi apapun juga, nggak ada masalah karena dia sedang mengalami semuanya. Kehidupan sebagai lalat, sebagai nyamuk, sebagai apapun juga. Sekali lagi Guruji. Ya. Berarti ketika itu kita pun harus, jadi kita perlu memilih tetap ekspresi Tuhan mana yang cocok buat kita. Begitu pula dengan apa yang akan kita alami, kalau ini membuat kita menderita, ya kita perlu lepaskan, tidak perlu kita ikuti. Jadinya guidance dalam hidup itu adalah jangan sampai membuat diri kita menderita atau membuat orang lain menderita. Karena semua juga ekspresi Tuhan, tetapi jangan kita jadi objek penderitaan dan membuat orang lain menderita. Begitu Bapak. Itu yang definisi yoga yang diberikan oleh Patanjali kan cuma itu aja. Bebas dari duka derita, dari klesha. Jadi seluruh definisi itu cuma itu aja, bebas dari klesha. Kalau kita melihat di buku-buku suci yang lain juga ada, cuma kita nggak bisa memahami. Dan barangkali yang menerima wahyu-wahyu itu juga tidak begitu paham. Karena ada saja yang koslet kadang-kadang. Dan dia menerima sesuatu yang lebih tinggi. Tapi dia nggak bisa jelaskan. Nah kita harus mencari. Ada juga kitab-kitab di mana para penerimanya ini sudah siap. Seperti sekarang kalau orang dihipnotis ya. Dihipnosis. Dia bisa ingat segala sesuatu. Apapun yang dia lihat dari Jakarta sampai ke sini, ada berapa tiang listrik, semuanya dia terhitung tuh di kepalanya. Terhitung dan ada di otak kita, terekam di otak kita, di hardware-nya. Terekam dan itu sebabnya kita mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Karena begitu banyak rekaman di situ yang nggak dibutuhkan. Di meditasi ini cleansing proses untuk mengeluarkan segala rekaman yang kita nggak butuh. Nah, kadang-kadang kita bisa koslet antara butuh nggak butuh, dan yang tidak dibutuhkan itu juga mungkin karena kita merasa tidak butuh. Padahal itu penting. Kita melewati suatu tempat itu harus kita kunjungi sebetulnya. Tapi karena brain kita belum siap, dia mengatakan tidak penting. Justru yang tidak penting kita menganggap penting. Seperti hidup ini ya. Kadang-kadang kita mengalami by accident, kita ingin menyelesaikan hutang piutang. Saya lahir di keluarga tertentu, dari rahim ibu tertentu, dari benih seorang ayah tertentu. Padahal saya tidak perlu, kalau saya harus
ngurusin semua hutang piutang, sampai kapanpun nggak akan selesai. Sampai kapanpun. Nanti pada kiamat katanya semuanya akan dibangkitkan kembali kan. Karena belum selesai hutang piutangnya. Kalau selesai nggak ada kebangkitan lagi. Bangkit sekarang gitu.